Shalom Bapak Ibu, terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, mengucap syukur kita bisa bertemu ya, dan hari ini Sekolah Kristen IPK Sunter 1 kembali mengadakan webinar bagi kita semua. Mengucap syukur ya Bapak Ibu, kita masih diberikan kesehatan dan kita akan memulai pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu, saya akan pimpin doa kita bersama-sama. Oh, sebelum saya berdoa, saya mau mengundang pembicara kita. Siapakah hari ini ya? Boleh Ibu Monica? Selamat pagi semua. Pagi Bu Monica, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan Tuhan, merecharge kembali Tuhan, kesiapan kami Tuhan, dan hari ini pembicaranya adalah Ibu Monik. Kau boleh memberkati apa yang beliau sampaikan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau berkati acara kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, segala sinyal-sinyal dan juga Tuhan pembicaraan ini boleh berjalan dengan lancar dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Selamat pagi Bu Monik, apa kabar? Pagi Bu Fenty, thank you untuk undangannya ya. Bu Monik, hari ini kita akan mendengarkan dari Bu Monik nih hal penting ya Bu Monik ya. Karena itu kita langsung saja, saya serahkan kepada Ibu Monik untuk webinar kita pada pagi hari ini. Silakan Bu Monik. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik orang tua siswa IPK mungkin yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar IPK ataupun yang masih belum, kami berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini. Saya senangnya itu kalau misalnya momen-momen seperti ini adalah kita seperti sharing aja ya. Jadi saya akan lebih ke membagi apa yang saya tahu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Monik, saya dari IPK Counseling Center. Jadi kalau anak Bapak Ibu yang sudah di IPK mungkin sudah tahu dan familiar ya bahwa IPK Counseling Center itu adalah sebuah lembaga di bawah Yayasan IPK yang menangani tentang konseling, psikotes dan juga pelatihan-pelatihan seperti itu, baik untuk IPK maupun juga di luar IPK seperti itu. Dan hari ini saya ingin membagi, saya sendiri sudah menikah, anak saya 2. Yang paling besar itu sekarang ini SMP kelas 2 gitu ya, kelas 8. Lalu yang paling kecil itu kelas 3 SD seperti itu. Jadi ya kalau bicara perjalanan seorang anak gitu ya, saya bisa memahami begitu ya perasaan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya juga mengalami begitu ya pergumulan-pergumulan di dalam memantau dan juga mengarahkan perkembangan anak saya gitu. Jadi hari ini lebih kayak momen sharing ya, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai untuk masuk ke dalam materi, saya punya 2 video sebenarnya untuk dipresentasikan. Ini sebenarnya karena kita mulainya telat, jadi waktu kita sampai jam berapa ya Bu Fenty ya? Kita akan tambah waktunya ya Bu, puji Tuhan. Gimana kesediaan Bu Monik? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh aja. Kan kita juga nggak kemana-mana ya Bu Monik, stay at home ya. Stay at home. Ya, jadi nanti mungkin sekitar yang videonya yang pertama aja yang di style kali ya, jadi jangan usah 2 gitu ya, biar nanti nggak terlalu panjang. Jadi video yang pertama saja yang ini film sebenarnya sudah lama gitu ya teman, menurut saya ini film pendidikan yang sampai saat ini sih saya belum ketemu bandingannya ya gitu ya, yang menggambarkan proses pendidikan di rumah maupun di sekolah begitu. Kita akan lihat cuplikannya bersama ya Bapak Ibu ya. 这是一间每个人都曾经做过的煎熬。不要看它外表友善，其实它的无情和残酷，大家都领教过。国斌从小就喜欢画画，可是他的妈妈就是不喜欢。是的，没有了文凭，将来我们要怎样生存呢？国斌从小就不会读书，最冤枉的是，他妈妈认为他是因为偷懒不用功，功课才不好，所以天天跟他念经洗脑。都是我不好，没有时间督促他，功课越来越差。其实呢，小孩子的功课差是要打的，就像我的小孩子一样，没有藤条就拿40分，有藤条就拿90分。适当的体罚呢，是我们做父母帮助孩子发挥潜力的一种方法。有些孩子就是这样的，藤条一出呢，他们才会真正的 try their best。国斌妈妈身边的3姑6婆，嘴巴痒的时候，国斌就得为国捐躯了。妈，别再打！我自
给他90分就是了，不要再打我了。校长，他们是我的学生，这件事就我来处理好吗？好啊，学校规定作弊呢，一定得通知家长，这是非常严重的行为，你知道吗？校长，这位同学和其他同学不一样，他的问题我很清楚。如果通知家长的话，李老师，这个学生的操行不好，功课又差，你这样帮助他会败坏校风的，你知道吗？李老师，是校长。你负责通知家长吗？好的。就这样吧。老师，没关系，不要让大家难做，就让他们告诉我妈妈好了。啊，这话送给你。Proper teenagers. No, big teenagers out. Go there. 你干什么要抓我？你不是跟他们一起的吗？不是啊，那这么晚了，你一个人穿校服，跑到这边干什么？我是来这里跳楼的。Mr. Liu, I think you should pay more attention to him. 国炳，世界上什么事情呢都有它的解决办法，用自杀来解决问题是愚蠢和行不通的，你知道吗？爸爸，我知道错了，我不该这么做。我不鞭打孩子，并不表示呢我放纵他。我知道每个人的能力都有限，只要他们尽了力。你才是真的尽了力。在教育孩子方面，你又做了些什么？你每天放工回家跟孩子的对话只有3句：你吃饱了吗？功课做完了没有？买了会了吗？你又教育他们什么呢？我才真的尽了力。老婆，你怎么了？老婆，老婆，你怎么了？如果这次的测验我还是考不好的话，我的死期就到了。
内裤。刘国斌，刘国斌。知道你一直都辛苦，为我默默的付出，就算流泪也不承认你哭，我是身在福中不知福，所以我用尽我的全部来告诉你我没有认输，还有什么可以给你？我的爹娘，我的父母，还有什么可以？我对不起你，我的爹娘，我已经尽了我最大的努力，我的父母，但是还是拿不到90分。我真的对不起你，国斌，不要哭，爸知道你已经尽力了。就算你没有拿90分，爸也心满意足了。以前，妈不知道你是不要做功课，还是不会做功课。一个人如果因为懒惰，没有把最好的潜质发挥出来，是一件非常可惜的事情。妈，我真的很抱歉，我再没有用了。不断的摸索自己，适合改变你些叹气。我知道你对我的期许，是将来眼光的地狱。你今日无助的词句，都带着明日的讯息。我知道你对我的心意，而我只是晴晴，你好。刘先生你好。我是国斌。老太太你好，我是国斌的老师李老师，经常听国斌提起你。拿这个给你。啊，谢谢，太好客气点吗？还好。不好意思，没有办法交代你。是不是国斌又犯什么错了？不，国斌是个非常懂事、非常聪明的孩子。我今天来这里就是想告诉你，那就是前一阵子我替国斌报名一个由美国主办的国际少儿绘画比赛，国斌在少儿组获得了第2名，这是非常难得的。谢谢你了。First runner, Yo Kok Pin, 11 years old from Singapore. 还有什么可以给你？我的爹娘，我的父母，还有什么可以给？ Oke, baik Bapak Ibu, saya masuk ke materi ya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang perjalanan perkembangan seorang anak ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya ingin menggambarkannya kehidupan perkembangan anak itu, mungkin kehidupan kita ya, kalau kita mungkin bisa berkaca dengan diri kita sendiri waktu sejak kita kecil sampai saat ini juga, bahwa itu seperti, kalau saya menggambarkannya itu seperti potongan puzzle ya. Artinya ada banyak hal yang kita alami itu yang akhirnya membentuk kita sampai saat ini. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Di dalam perjalanan mereka dari lahir hingga saat ini, berapapun usia mereka saat ini, mungkin ada anak Bapak Ibu yang masih TK, ada yang sudah di SD ya, ataupun sekarang mungkin ada yang sudah SMP, begitu ya. Perjalanan hidup mereka itu yang mereka temui gitu ya, itu akan membentuk diri mereka, begitu ya. Orang-orang yang mereka ketemui, begitu ya. Pengalaman-pengalaman yang mereka alami seperti itu akan membentuk diri mereka seperti puzzle ini. Nah, bagaimana interaksi dengan papanya, begitu ya. Papanya juga akan memberikan sumbangan, begitu ya, terhadap perkembangan jiwaannya, mentalnya, begitu ya, kerohaniannya, seperti itu. Sama seperti tadi video yang kita saksikan, begitu ya, sikap papanya, gitu ya, sikap mamanya, itu tentu pasti akan mewarnai anak ini, begitu ya, akan membentuk
anak ini akan menjadi seperti apa dan bagaimana, seperti itu. Lalu kemudian teman-temannya begitu ya, kebetulan anak ini punya teman-teman yang baik sekali gitu, yang setia kawan gitu ya, bahkan rela menukar nilai ulangannya yang misalnya walaupun itu tidak benar ya maksudnya, tapi maksudnya teman-teman itu juga akan memberikan pengaruh begitu ya di dalam perkembangan anak ini. Dan yang terakhir pasti sekolah atau guru begitu yang mereka temui. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat gitu ya, kita bisa bercermin dari ini seringkali ada tugas sekolah gitu ya, ataupun ini yang bisa dilakukan atau di rumah juga bisa dilakukan, bagaimana kita melihat perjalanan hidup kita ataupun anak-anak kita gitu ya, timeline-nya seperti apa begitu ya. Tentu itu akan, ini semua nih seperti ini contohnya ya, apa yang dialami dari tahun ke tahun ini akan membentuk kehidupan orang yang membuat ini begitu ya, orang yang membuat timeline ini. Ketika dia kindergarten seperti itu ya, ketika ada kejadian memulai high school seperti itu semua akan berkontribusi terhadap perkembangannya seperti itu ya. Atau misalnya ada kejadian-kejadian dalam kehidupannya seperti itu ya, misalnya ada masalah pernikahan orang tuanya begitu ya, atau tiba-tiba ada kecelakaan, ada sakit penyakit, ada mungkin tertimpa musibah gitu ya. Jadi apapun sebetulnya kalau kita bicara tentang perkembangan seorang anak itu faktornya itu sangat banyak yang bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan seorang anak seperti itu. Jadi bukan hanya orang-orang yang dia temui juga, tapi peristiwa-peristiwa kehidupannya seperti itu. Nah, ini saya mau sharing dari contoh saya sendiri seperti itu ya Bapak Ibu ya, bahwa yang saya ingat sekali gitu, yang sangat berkesan buat saya sih ya gitu ya, ketika saya mungkin kurang lebih 5 atau 6 tahun waktu itu ya, dulu mungkin masih zamannya kalau Bapak Ibu itu TK itu disebutnya TKC, betul ya Bapak Ibu ya. Nah itu saya ingat sekali ada satu kejadian itu, baru selesai seperti istirahat makan begitu ya, atau apa begitu, lalu saya lupa ya apa yang saya makan juga, saya lupa gitu, tapi karena sudah bel begitu ya, lalu saya membuang sampah itu, jadi saya sambil jalan di tengah lapangan sambil saya buang itu sampah dari tangan saya, pura-pura itu bukan punya saya, intinya begitulah. Tapi ternyata wali kelas saya melihat gitu ya, guru kelas saya waktu saat itu melihat saya begitu. Nah tapi waktu saat itu dia tidak menegur dengan keras, dia cuma bilang, "Monik, ambil sampahnya lalu buang tong sampah," begitu ya. Dan entah kenapa peristiwa itu membekas sekali, dan sejak saat itu saya sangat tidak berani dan sangat tidak mau ya, bahkan bukannya karena takut ya, tapi maksudnya sangat menghindari buang sampah sembarangan begitu ya. Maksudnya itu berkesan sekali bahwa dan tertanam sekali gitu. Lalu saya pikir-pikir, kenapa ya perbuatan yang sederhana seperti itu bisa membentuk hidup saya sampai saat ini begitu ya, menjadi satu jejak yang permanen gitu ya. Lalu saya mulai berpikir, ternyata pribadi guru ini sepertinya yang pengaruh ya, karena guru ini memang terkenal sangat lembut ya, keibuan gitu ya. Jadi punya relasi yang baik dengan kita seperti itu ya, anak-anak merasa sangat nyaman gitu ya. Nah jadi apa yang dia katakan, apa yang diajarkan itu kayak gampang menyerap dan gampang ingin kita ikuti seperti itu. Lalu kemudian perjalanan hidup saya juga ditandai dengan ketika SMP itu, jadi saya ini dari latar belakang keluarga itu yang memang belum percaya Tuhan begitu ya. Jadi memang tapi orang tua saya memberikan kebebasan begitu ya untuk saya bisa memilih gitu ya, untuk saya bisa apa yang mau saya percaya seperti itu. Lalu kemudian, dan saya sejak kecil memang disekolahkan di sekolah Kristen seperti itu. Dan disitulah saya bertemu dengan seorang teman begitu ya, yang kemudian mengajak saya ke gereja gitu ya, di kelas 2 SMP kurang lebih begitu ya. Dia mengajak saya, "Yuk ikut aja ke gereja deh," gitu kan. Nah, sejak saat itu saya terlibat dalam pelayanan ke gereja, kemudian percaya Kristus, dan kemudian lahir baru, lalu ikut pelayanan sebagainya hingga saat ini begitu ya. Maksudnya bertumbuh dalam iman dan sebagainya hanya karena peran satu orang itu begitu ya, yang mengajak saya dengan ajakan yang sederhana aja, "Yuk ikut gue yuk ke gereja," begitu ya. Nah, jadi ada peran teman begitu di dalam kehidupan kita seperti itu. Lalu kemudian ketika saya kelas 3 SMA begitu ya, ketika masa penjurusan gitu ya, memilih jurusan, memilih karir seperti itu, saya ingat banget juga bahwa dulu itu memang zaman kalau di BK itu kan selalu ya ada pelajaran BK itu ngisi-ngisi kuesioner dan sebagainya gitu untuk tahu kita jurusannya apa dan sebagainya gitu. Lalu
selalu keluar itu ada psikologi gitu ya. Sampai saya bingung itu dulu itu psikologi itu apaan begitu ya. Akhirnya saya datang ke guru BK saya, lalu saya tanya begitu, "Bu, ini apaan sih, jurusan apaan dan tentang apa?" begitu. Lalu dia jelaskan, lalu dia bilang, "Monik, menurut saya kamu cocok deh, karena saya melihat kamu tuh orangnya maksudnya memang senang nolong orang, terus senang dengerin orang dan sebagainya." Dan dengan perkataan dia yang seperti itu saja, saya langsung yakin begitu ya bahwa oke, kayaknya ini memang yang sesuai buat saya, lalu saya masuk Bapak Ibu ya. Dan itu pilihan yang tidak pernah saya sesali sampai saat ini seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang saya mau tekankan adalah ternyata banyak orang-orang yang memang Tuhan kirimkan begitu ya untuk bisa mewarnai perjalanan perkembangan kehidupan kita begitu. Dan kalau memang betul orang tua itu adalah pendidik utama anak, orang tua itu perannya besar betul, tapi juga memang ada peran orang-orang lain gitu ya yang memang berkontribusi. Sehingga Bapak Ibu, yang saya mau tekankan adalah siapa orang-orang lain itu yang Anda izinkan hadir dalam kehidupan anak-anak Anda begitu. Siapa begitu ya. Lalu kemudian pengaruh apa yang mereka berikan pada perkembangan rohani, mental dan anak-anak Anda begitu. Gitu ya, pengaruhnya baik atau buruk gitu. Sehingga saya tuh saya termasuk gini ya, bukan karena saya mewakili IPK Bapak Ibu ya, tapi maksudnya saya gini, saya termasuk orang yang percaya bahwa kita nggak bisa memilih sekolah, lingkungan, komunitas anak-anak kita secara sembarangan gitu ya. Jadi termasuk misalnya ketika kita mau pindah, bisa pindah rumah gitu ya, atau misalnya pindah gereja, kawasan atau apa gitu ya. Atau misalnya pindah sekolah begitu ya. Jadi kita harus betul-betul melihat gitu ya, lingkungannya seperti apa. Terutama nanti ketika Bapak Ibu mungkin anaknya sudah besar mau mengirim ke luar negeri begitu ya. Sangat saya sarankan bahwa Bapak Ibu juga tahu itu ya. Sekolah itu di daerah apa begitu. Gitu ya. Karena kadang-kadang jangan sampai kita tertipu labelnya aja sekolahnya sekolah luar negeri, tapi kita nggak tahu itu kawasan apa di sana begitu ya. Karena saya percaya di setiap kota tuh selalu akan ada gitu ya kawasan yang mungkin terkenalnya banyak apanya begitu ya, banyak mungkin banyak ini adalah banyak kafenya atau banyak apanya begitu ya. Nah, jadi atau kawasan yang memang kantong Kristennya atau bukan begitu ya, atau justru kawasan seperti apa. Nah, jadi sehingga Bapak Ibu kita betul-betul memang harus hati-hati gitu ya memilih siapa orang-orang yang memang kita izinkan hadir dalam kehidupan anak-anak kita, dan juga pengalaman komunitas seperti apa yang kita pilihkan ataupun yang kita izinkan untuk mereka ikuti seperti itu. Termasuk nanti misalnya komunitas hobi ya, komunitas kan sekarang banyak sekali tuh jenis komunitas ya, apalagi kita nggak keluar begini mungkin banyak lewat FB, lewat Instagram, lewat apa, banyak komunitas-komunitas. Nah, Bapak Ibu perlu tahu gitu, komunitas seperti apa yang anak-anak Bapak Ibu ikuti dan orang-orang seperti apa yang ada di dalamnya seperti itu. Karena betul-betul itu akan memberikan pengaruh juga yang besar. Kalau orang-orangnya positif gitu ya, komunitasnya positif, itu akan memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan anak Bapak Ibu. Tetapi kalau tidak, itu akan justru berdampak kurang baik terhadap perkembangan anak-anak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada satu pepatah yang sangat terkenal ya, katanya it takes a village to raise a child. Jadi maksudnya untuk bisa membesarkan seorang anak itu butuh satu kampung gitu istilahnya. Maksudnya peribahasa ini adalah bahwa bahwa kita sebenarnya ketika membesarkan anak, ketika seorang anak perjalanan perkembangan anak itu tidak hanya pengaruh kita seorang begitu ya. Dan sebetulnya butuh komunitas, butuh orang lain begitu juga yang mewarnai perkembangan anak-anak kita seperti itu ya. Misalnya ada mungkin opa oma di sini ya, grandma ya, atau grandpa gitu ya. Dan katanya biasanya kalau dari hasil penelitian katanya biasanya opa oma itu suka ngajarin macam-macam ke anak-anak gitu, atau ada kakak adik begitu, itu juga mempengaruhi kehidupan anak-anak, dan ada juga guru seperti itu. Nah, ini orang-orang ini, komunitas inilah yang akan banyak mempengaruhi perkembangan anak Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kita tidak akan bisa menolong mereka untuk belajar tanpa effort yang kolektif gitu. Jadi selalu pendekatannya memang ketika kita bicara perkembangan anak itu memang harus holistik ya. Holistik dalam arti memang menyeluruh begitu, dan memang harus kolektif effortnya seperti itu. Gitu. Jadi memang nggak bisa kita berdiri sendiri sebagai orang tua. Memang
mandat utama itu ada di orang tua gitu ya. Saya sendiri sebagai orang tua menyadari itu. Artinya ketika ada apapun misalnya hal-hal yang harus kita koreksi dari anak kita gitu ya, ataupun ada terjadi sesuatu ya pasti tanggung jawabnya ada di kita seperti itu. Tetapi ketika dalam proses perjalanannya kita membutuhkan orang lain untuk sama-sama bisa membangun anak kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara seperti ini berarti adalah kalau dari quotes yang ada ini ya, coba bisa nggak ada yang memberitahukan saya komunitas ini ada di mana supaya saya bisa mengirimkan anak saya ke sana ya, komunitas yang baik, komunitas yang memang bisa membangun dia gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu pentingnya ada keselarasan gitu sebenarnya antara rumah dan juga sekolah gitu ya. Ataupun juga komunitas yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita butuh sebetulnya yang pertama bahwa kita butuh partner untuk menanamkan atau memperkuat iman, nilai-nilai aturan dalam diri anak. Jadi ketika kita di rumah misalnya menanamkan misalnya ya, oh berdoa itu penting ya gitu ya, berdoa kalau ada kamu ada apa-apa, ada kesulitan kamu berdoa gitu ya. Tapi kemudian kita mengirimkan dia ke komunitas, ke suatu komunitas yang tidak percaya akan doa gitu ya misalnya ya. Misalnya yang bahkan tidak menyuruh anak berdoa begitu. Ketika mengalami kesulitan udah kamu cari ini aja solusi sendiri atau kamu cari teman kamu atau apa gitu. Nah, tentu akan ada pertentangan nilai gitu, akan ada pertentangan aturan begitu ya. Nah, jadi kita perlu yang pertama adalah ketika kita mencari komunitas ini yang akan mempengaruhi perkembangan anak kita, kita perlu tahu apakah komunitas ini memang punya value gitu ya, punya nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai kita, seperti itu. Sesuai dengan iman kita, sesuai dengan nilai kita, dan sesuai dengan aturan yang memang kita tanamkan ke anak-anak. Supaya apa? Supaya ketika nanti dia masuk ke komunitas itu, contohnya sekolah misalnya ya, dia nggak kebingungan gitu loh. Mama, papa di rumah ngomongnya seperti ini, begitu ya. Kok di sekolah lain gitu ya. Seperti itu. Nah, itu akan menimbulkan konflik dalam diri anak, terutama apalagi anak-anak yang masih kecil. Seperti itu. Dan anak-anak kalau anak-anak sudah remaja juga bisa. Karena ketika mulai remaja kan dia akan banyak mempertanyakan banyak hal begitu ya. Dan ketika dia berada dalam komunitas yang nilainya jauh berseberangan misalnya gitu ya. Nah, itu seringkali bisa menimbulkan konflik yang besar ataupun bahkan akhirnya dia memilih jalan sebaliknya. Saya sudah menemui beberapa orang ya Bapak Ibu yang misalnya ketika kuliahnya, ketika SMA dikirim ke luar negeri begitu ya. Di sana dia kan terbelalak-belalak ya istilahnya gitu. Saya menemui klien-klien seperti itu dan mereka bercerita gitu. Dalam arti di sana itu value-nya kebebasan gitu ya. Semua bisa benar, semua itu bisa bernilai gitu ya. Nggak ada patokan benar salah yang strict gitu ya. Yang ditekankan adalah kebebasan, hak asasi begitu ya. Dan sebagainya, sehingga banyak orang yang ketika dia keluar itu, saya tidak menjelekkan dalam arti begitu ya, tapi maksudnya gini, ketika dia tidak punya value yang kuat, ketika dia bertemu dengan value atau nilai yang lain, dia tuh jadi bingung begitu, ini yang mana yang boleh, mana yang enggak, dan mana yang sebenarnya harus saya ikuti seperti itu gitu ya. Dan ketika dia juga dari rumahnya nggak kuat, ketika dia keluar dia merasa loh itu lebih bagus dong ya gitu ya, itu lebih baik dong, sehingga saya ingin mengikuti yang itu aja seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang ini semua akan bisa mempengaruhi perkembangan iman mental anak-anak kita. Jadi kita perlu hati-hati sekali memilih partner gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua itu butuh partner untuk membesarkan anak kita gitu ya, butuh komunitas, butuh orang lain juga gitu ya, tapi carilah partner komunitas yang memang sejalan, yang memang bisa menanamkan dan memperkuat iman, nilai-nilai, aturan yang memang kita inginkan ada dalam diri anak-anak kita gitu ya gitu. Jadi itu malah bisa memperkuat, jangan justru kita memilih komunitas yang memperlemah gitu ya, ataupun bahkan yang bertentangan dengan kita gitu ya. Itu akan sangat menimbulkan konflik dalam perkembangan anak seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kenapa sih kita juga butuh orang lain ya? Belakang ini ketika kita mulai stay at home ya, mulai home learning, banyak orang tua bilang udahlah bisa belajar sendiri begitu ya, nggak perlu sekolah juga gitu kan. Maksudnya kita belajar aja di rumah sendiri. Bapak Ibu, kalau buat saya pribadi, ya betul sih, kita memang bisa belajar sendiri gitu. Anak-anak saya pun, kalaupun misalnya gitu ya, enggak, itu yang dikasih tahu ibu saya bisa googling kok gitu kan, saya bisa cari di buku dan apa. Cuman buat saya adalah gini Bapak Ibu,
Kalau saya pribadi gitu ya, dari dulu saya selalu menekankan bahwa fungsi sekolah itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan. Dan kami di IPK juga kami terus berjuang Bapak Ibu untuk tidak maksudnya juga memperhatikan hal yang lain. Bukan berarti akademik nggak penting ya Bapak Ibu ya, bukan berarti pengetahuan itu nggak penting, bukan gitu ya. Tapi maksudnya jangan lupa bahwa ada aspek pendidikan yang lain yang memang kita harus perhatikan di dalam anak-anak kita, begitu ya. Uh, yang kedua yang saya lihat adalah bahwa anak-anak itu perlu belajar interaksi dan tunduk pada otoritas lain selain orang tua, Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya anak-anak saya, terutama yang sudah besar ya, bermasalah misalnya, anggaplah dia mengumpulkan tugas terlambat, atau misalnya terjadi miskomunikasi dengan gurunya gitu ya, atau apa. Nah, saya akan minta dia untuk belajar menyelesaikannya sendiri gitu ya. Jadi saya biasa bilang nih, kamu jadi gini, saya bilang kan karena sekarang home learning ya, ngirim tugas semua lewat online, kadang-kadang bisa nyangkut tugasnya begitu ya, dia merasa sudah kirim, gurunya merasa belum terima, seperti itu. Nah, lalu saya bilang, kalau kamu seperti itu berarti kamu harus menyediakan buktinya dong, maksudnya gitu ya. Bisa kamu foto, atau misalnya begitu kamu kirim, kamu bisa komunikasi dengan guru kamu bilang, Bu, saya sudah kirim ya, begitu ya. Lalu kalaupun ada sesuatu, misalnya sinyal kamu buruk dan sebagainya, kamu bilang, Bu, maaf sinyal saya seperti ini dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, hal-hal seperti ini tuh nggak bisa dipelajari kalau dia sendiri gitu ya. Jadi dia butuh orang lain untuk bisa melatih hal-hal seperti ini. Dan terutama untuk bisa berinteraksi dengan otoritas lain selain orang tua. Kan tentu beda ya, cara anak tuh berinteraksi dengan kita sebagai orang tuanya dengan interaksi dengan guru gitu ya. Pasti cara bicaranya harus berbeda, begitu ya, sikapnya juga pasti berbeda begitu. Nah, hal-hal ini tuh yang bisa dipelajari ketika dia memang masuk di dalam sebuah komunitas sekolah begitu. Yang tidak bisa dia dapatkan mungkin ketika dia belajar sendiri di rumah, seperti itu. Maksudnya ketika misalnya betul-betul nggak ada orang lain gitu ya, belajar dari buku saja gitu, hal-hal seperti ini mungkin yang nggak bisa dipelajari begitu. Nah, menurut saya pembelajaran seperti ini, pengalaman ini juga penting gitu untuk perkembangan anak ke depannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, dari psikologi untuk dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya, ada teori yang namanya sosiokultural kultural ya gitu ya. Jadi sebetulnya perkembangan kognitif kita itu banyak dipengaruhi oleh sekitar kita gitu ya. Suasana belajarnya ya, siapa yang mengajarkannya gitu ya. Sehingga dan bagaimana mengajarkannya begitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh itu, seperti itu. Nah, misalnya kan makanya kita seringkali dengar cerita begitu ya, ada anak yang tadinya nggak suka satu pelajaran bisa jadi suka banget, bahkan mungkin jadi ahli di bidang itu hanya karena peran seorang guru begitu ya. Karena dia berkesan sekali dengan guru itu, karena guru itu mengajarkannya dengan baik sekali begitu ya, lalu kemudian dia suka sekali, senang sekali, lalu kemudian dia bisa maju banget di pelajaran itu begitu ya, dan kemudian bahkan memilih bidang itu begitu ya sebagai bidangnya. Saya pernah dengar cerita seperti itu, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Tapi juga sebaliknya, ada anak yang pada akhirnya jadi sangat membenci sebuah pelajaran, sebuah ilmu begitu ya, karena memang suasananya tidak mendukung begitu ya, karena mungkin proses pengajarannya itu yang mungkin yang tidak sesuai dan tidak cocok sama dia. Nah, Bapak Ibu, teori ini dikemukakan oleh yang ahli namanya Vygotsky ya. Saya nggak mau berteori-teori hari ini panjang-panjang. Intinya adalah begini Bapak Ibu, kita tuh punya kalau apa yang kita lakukan sendiri itu terbatas gitu ya. Nah, tapi ketika kita dibantu, ketika kita difasilitasi, ketika kita dibimbing, ketika kita diarahkan, kita tuh bisa mengembangkan potensi kita gitu. Dengan cakupan yang lebih luas gitu ya. Jadi potensi itu bisa lebih berkembang ketika kita memang ada yang membantu dan menolong, seperti itu. Nah, ini inti teorinya seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika anak belajar, belajar sendiri dia bisa tahu gitu ya, dia bisa baca gitu ya. Tapi untuk bisa mengembangkannya gitu itu butuh orang lain sebetulnya gitu. Sehingga Bapak Ibu, saya sangat suka sekali dengan pendapat Yohanes Surya ini ya Bapak Ibu ya. Saya sangat percaya hal ini, bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya anak yang tidak mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Begitu ya. Jadi sebetulnya inilah peran Bapak Ibu sebuah komunitas, orang lain gitu dalam perkembangan anak.
Jadi anak tetap butuh sih sebetulnya untuk bisa bersekolah, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya ambil nih dari ini postingan dari berbagai lokasi IPK ya mengenai home learning ya. Gitu ya. Kalau di IPK Sunter nih ada satu kutipan dari anak, lumayan pusing juga sih Bu, karena anaknya kadang lebih nurut sama guru, kalau sama orang tua suka nawar, apalagi awal-awal gitu ya. Nah, Bapak Ibu memang kejadiannya memang suka begini gitu ya. Ketika anak-anak menghadapi guru itu memang berbeda gitu ketika menghadapi orang tuanya. Nah, itulah saya bilang memang di dalam proses perkembangan anak supaya dia punya pengalaman dan juga punya pembelajaran yang lebih lengkap gitu dalam kehidupan pribadinya, memang dia butuh orang lain begitu selain orang tuanya gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi dia butuh ketika dia misalnya interaksi dengan gurunya lewat Google Meet begitu ya, ketika dia mengerjakan mandiri gitu ya. Ini sih kita belum bisa lakukan yang di atas ya. Gitu ya, itu nanti mudah-mudahan setelah pandemi ini berlalu, hal yang di atas itu bisa kita lakukan kembali, interaksi langsung gitu ya. Tetapi ketika kita tidak berinteraksi langsung pun sebetulnya anak tuh bisa belajar banyak hal dari interaksi bersama dengan temannya, bersama ininya gitu ya. Nah, kemarin tuh misalnya anak saya yang kecil itu lagi suka-sukanya tuh chatting gitu ya lewat Google chat room gitu ya. Nah, lalu kemudian saya sudah ingatkan dia, boleh kamu lakukan itu ketika tidak ada pembelajaran dan ketika memang misalnya masa istirahat break gitu ya. Nah, suatu hari temennya kan chat terus tuh, manggil terus apa kan terhubung sama handphone saya gitu ya. Jadi saya tahu gitu kan gitu. Terus saya mau lihat aja nih apa jawaban dia gitu ya. Dan puji Tuhan saat itu dia jawab, jangan ngobrol dulu, ini kan lagi belajar begitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini sesuatu pembelajaran yang bisa berguna nanti ke depannya. Artinya dia kan belajar ya. Pertama dia belajar memilih, oh ya ini benar, ini salah. Lalu kedua dia belajar mengingatkan temannya seperti itu. Nah, sehingga inilah gunanya sebuah komunitas Bapak Ibu di dalam perkembangan anak. Nah, yang keempat adalah belajar keterampilan sosial. Bapak Ibu, kita sendiri tahu bahwa namanya juga keterampilan sosial ya. Setiap anak kita tuh butuh punya social skill. Dan social skill ini pasti tidak bisa terlatih tanpa orang lain. Ya gitu ya, namanya juga keterampilan sosial. Kita berlatih berinteraksi dengan orang lain, belajar berbagi begitu ya. Belajar bekerja sama, belajar mendengarkan orang lain, belajar mendengarkan instruksi gitu ya, belajar menghormati personal space orang lain. Artinya maksud kalau dia memang nggak suka dideket-deketin gitu ya, anak kita harus belajar gitu ya, belajar manners gitu ya, belajar pakai eye contact dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, hal-hal kayak gini tidak bisa didapatkan anak ketika dia belajar sendiri gitu ya. Jadi memang anak harus belajar ketika pembelajaran ini juga penting gitu untuk perkembangannya dia gitu ya. Karena social skill ini kan nggak berlaku untuk saat ini aja ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti dia remaja, dewasa, bekerja begitu ya. Nah, ini semua ini dibutuhkan. Masa latihannya kapan? Sekarang begitu. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya bahwa ini adalah masa latihan kamu gitu. Intinya adalah seperti tentara Bapak Ibu sebelum berperang, latihan gitu. Ini adalah masa latihan sebelum nanti dia keluar ke dunia luar, menghadapi dunia luar sendiri seperti itu. Nah, ini yang memang bisa dipelajari ketika anak-anak berinteraksi. Seperti tadi misalnya anak saya belajar misalnya ya mengingatin temennya gitu ya bahwa ini bukan waktu yang tepat loh untuk chatting gitu ya. Ini kita lagi sekolah, nanti aja ya, seperti itu. Belajar memilih. Dan saya bilang, ini kok grup banyak amat, coba kau pilih mana yang memang punya relasi sama kamu gitu ya. Jangan semua orang masukin kamu ke grup terus maksudnya padahal mungkin hubungannya jauh sekali gitu ya, atau misalnya nggak pernah interaksi, cuman rame-ramein grup doang atau bagaimana. Nah, hal-hal kayak gitu belajar anak memilah gitu ya. Dan apa sih yang membuat kamu suka sama dia? Kenapa dia jadi teman yang baik buat kamu begitu ya? Pilih teman seperti apa begitu gitu dah. Nah, hal ini penting dipelajari oleh anak-anak saat perkembangan dia masih kecil. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu adalah Bapak Ibu saat ini memang sangat disayangkan memang semakin banyak keluarga yang menjadi disfungsi Bapak Ibu. Memang betul, saya sangat setuju dengan dan saya sangat meyakini ya bahwa memang peran utama itu ada di orang tua dan memang keluarga gitu ya. Tapi ketika keluarga itu menjadi disfungsi Bapak Ibu ya,
Nah, ini justru ya memang sangat kita sayangkan. Ya, namanya juga disfungsi family itu artinya keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak berfungsi maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Pertama adalah dia tidak berfungsi dalam memenuhi kebutuhan emosional anak. Karena sebetulnya kebutuhan emosi anak yang pertama dan yang primer itu harusnya didapat dari orang tua pertama kali. Ya, jadi rasa aman gitu ya, kasih sayang, perhatian, penerimaan dan sebagainya. Nah, kalau itu tidak didapatkan anak di rumah, itu berarti keluarga ini menjadi suatu keluarga yang disfungsi seperti itu. Lalu yang kedua, keluarga ini menjadi disfungsi ketika ayah dan ibu itu tidak menjalankan peran sebagaimana seharusnya. Artinya yang si bapak yang mestinya harus mengambil peran mendisiplinkan, ya, mengajar dan sebagainya, ya. Mungkin dalam contoh film tadi mungkin si bapak ini terlalu lepas tangan begitu ya, semua diserahkan pada istrinya begitu ya. Atau misalnya istrinya juga yang harus mengurus banyak hal begitu ya, atau juga bisa juga istri yang mungkin ibu-ibu yang mungkin tidak punya waktu ya akhirnya karena bekerja dan sebagainya. Jadi tidak menjalankan peran sebagaimana seharusnya. Atau sebaliknya, anak-anak harus mengambil peran dan tanggung jawab yang tidak seharusnya dia pikul saat ini, yang seharusnya belum dia pikul. Jadi maksudnya kalau ketika keluarga disfungsi itu semua tuh tidak pada tempatnya begitu. Gitu ya. Seharusnya kan kalau misalnya kita punya benda gitu ya, kita katakan dia berfungsi dengan baik, artinya ya dia bisa menjalankan perannya kan, misalnya kalau kita punya ini sekarang laptop gitu ya, ataupun handphone. Ketika kita punya speaker gitu ya, nah kalau speaker dia berfungsi dengan baik, berarti speakernya bisa berfungsi, kameranya berfungsi, begitu sesuai dengan perannya kan gitu ya. Nah, keluarga juga seperti itu. Ketika dia tidak berfungsi, berarti ada bagian-bagiannya itu tidak menjalankan perannya. Atau ada yang mengambil peran orang lain, gitu ya. Misalnya anak ya, Bapak Ibu, saya seringkali mendapati begini. Kalau dalam keluarga disfungsi ini dari Mind Journal ya, ada anak yang misalnya akhirnya harus berperan sebagai pelindung keluarga, gitu ya. Karena mamanya nggak bisa melindungi dia yang harus melindungi mamanya misalnya. Mamanya terlalu lemah misalnya gitu ya. Atau anak yang selalu jadi kambing hitam gitu ya. Atau anak yang selalu harus melucu untuk menggembirakan suasana keluarganya karena keluarganya begitu depresi begitu ya. Atau ada anak yang selalu menjadi hero. Jadi saya pernah ketemu satu klien seperti ini Bapak Ibu. Jadi usia dia yang masih kecil begitu ya, 5 apa 6 SD itu dia harus mengurus mamanya yang sakit begitu ya, apa-apa pasti dia yang dicari begitu ya, dan dia anak tunggal juga begitu ya, papanya nggak ada begitu ya, lalu mamanya sakit, dia harus ngurus semuanya. Nah, atau misalnya ada anak-anak yang diabaikan, forgotten ya, jadi diabaikan, dilupakan, seperti dilupakan, dia ada di situ ya bersama-sama, tapi seperti dilupakan begitu. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang berasal dari keluarga yang disfungsi ini Bapak Ibu, ketika dia ke sekolah, ke komunitas Bapak Ibu ya, seringkali bertemu guru, teman-teman di sekolah itu dapat menjadi angin segar yang menyejukkan jiwanya dia, gitu ya. Berharap memang, ya seperti tadi saya bilang, ketika kita berhasil memilih komunitas yang baik, dengan orang-orang yang baik, nah orang-orang ini yang akan menjadi angin segar buat anak ini, seperti itu ya. Jangan dibalik pemikirannya Bapak Ibu ya. Ya udah kalau gitu saya nggak usah menjalankan fungsi saya serahkan aja sama orang lain, saya cariin orang-orang yang baik. Bukan gitu maksud saya. Maksud saya adalah di dalam anugerah Tuhan kadang-kadang Tuhan pertemukan anak-anak ini dengan orang-orang seperti ini untuk mengisi kebutuhan emosi anak-anaknya. Gitu ya, guru, kepala sekolah, pesuruh, satpam dan menjadi seorang yang dapat dikirim Tuhan mengisi kebutuhan emosional anak. Gitu ya. Jadi saya ini juga berarti bicara juga untuk pihak sekolah seperti itu ya, bahwa jangan pernah meremehkan peran kita gitu ya, tanda kutip ya. Saya cuma guru, ketemu cuma berapa jam sih begitu ya. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu bahwa anak ini di rumah seperti apa begitu ya. Bisa jadi dia datang ke sekolah memang dengan kekeringan emosi yang luar biasa dan dia mengharapkan kesegaran yang luar biasa, mengharapkan kesegaran ketika dia datang ke sekolah. Dulu saya ingat waktu anak saya kecil gitu ya, di TK, di sekolah yang lain gitu ya, bukan di IPK, itu ada seorang pesuruh itu tuh wanita begitu ya, itu penuh kasih sayang luar biasa begitu ya, hangat sekali, dan itu bahkan sampai anak saya sekarang itu dia masih sangat ingat gitu dengan dia gitu ya, karena kalau misalnya cuma bantu ke toilet, ngambilin makanan, ataupun bantuin bukain makanan dan sebagainya, itu semua orang bisa lakukan. Tapi ketika itu dilakukan dengan penuh kasih sayang gitu ya, itu rasanya itu beda sekali di feel anak-anak gitu ya.
gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bahkan peran ya saya tanda kutip pesuruh gitu ya, ataupun OB ataupun apa itu juga penting gitu ya. Itu akan mewarnai juga perkembangan anak kita seperti itu. Nah, termasuk kita kalau punya pembantu di rumah begitu ya atau apa itu juga kita harus hati-hati gitu ya, karena saya juga banyak mendapati kan ya justru anak itu belajar banyak hal yang buruk itu justru dari juga orang-orang sekitar rumahnya ya, termasuk ya pembantu atau supir dan sebagainya gitu. Jadi kita perlu hati-hati juga. Nah, jadi ketika keluarga ini disfungsi, sekolah, komunitas itu bisa menjadi suatu tempat di mana anak bisa mungkin merasakan kasih, perhatian, penerimaan yang tidak didapat di rumah. Seperti tadi film tadi gitu ya, Kopin ini tidak mendapatkan penerimaan di rumah karena nilainya selalu jelek begitu ya. Tetapi ketika dengan satu orang guru ini yang bisa melihat bakatnya, bisa melihat keistimewaannya dia begitu ya, dia rasa harga dirinya, kepercayaan dirinya begitu itu rasa dia diterima itu muncul seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu penting gitu ya peran kita di dalam diri setiap anak seperti itu. Nah, jadi kalau ini bicara tentang guru misalnya ya, jadi beberapa orang gitu ya, sometimes ya, jadi hanya perlu seorang guru untuk bisa membalik keadaan, untuk bisa membalik satu situasi anak gitu ya. Dan kadang-kadang ada beberapa anak datang ke sekolah hanya karena satu guru itu, gitu ya. Dan biarlah ini juga memberikan semangat pada guru-guru IPK Sunter ya, bahwa kadang-kadang kita mungkin nggak pernah menyangka begitu ya, bahwa di tengah kegalauan dia dan sebagainya, begitu di tengah pergumulan hidup anak kecil gitu, walaupun anak kecil dia punya pergumulan juga ya. Nah, dia bisa saja sangat merindukan waktu sekolah ini karena pengen ketemu guru ini begitu. Seperti itu. Dan berharap gitu ya semua guru-guru IPK Sunter bisa semangat gitu ya dan bisa mungkin menjalankan peran ini begitu ya, menjadi pihak yang memang mendatangkan kesegaran gitu ya buat anak-anak yang ditemui seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya akhiri Bapak Ibu, ini udah di akhir Bapak Ibu ya, bahwa saya hanya ingin mengingatkan bahwa apa yang terjadi pada masa anak-anak itu tidak selalu berhenti pada masa anak-anak. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita bicara tentang journey, perjalanan Bapak Ibu ya, apapun yang mengisi kehidupan anak gitu ya, orang-orang yang ditemui, pengalaman-pengalaman dia begitu ya, itu akan membentuk kepribadiannya, mewarnai kehidupannya dan bahkan akan dia bawa sampai dia masa dewasa. Seperti itu. Sehingga hati-hatilah dalam kita memilih komunitas untuk anak-anak kita. Seperti itu. Daya jangkau kita sebagai orang tua itu terbatas Bapak Ibu. Ya, ketika dia sudah ke sekolah begitu ya, ataupun ketika nanti dia sudah keluar dari rumah gitu ya, kita tidak akan mungkin bisa lagi mengatur ataupun mengendalikan semuanya. Seperti itu. Sehingga kita perlu hati-hati dalam memilih komunitas untuk anak kita. Dan saya selalu sebagai orang tua ini satu hal yang terus saya doakan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan berilah anugerah-Mu begitu ya, biar Tuhan memberikan komunitas yang baik buat anak-anak saya gitu ya. Seperti dulu gitu ya, mungkin ya tanpa saya sadari Tuhan mengantar saya kepada sebuah komunitas yang membangun saya, yang membuat saya bisa percaya Tuhan, yang bisa membuat saya bertemu dengan Tuhan begitu ya. Dan biarlah kita sebagai orang tua diberikan hikmat untuk itu, untuk memilihkan komunitas yang baik, dan biarlah kita terus berdoa biar Tuhan mempertemukan anak-anak kita dengan komunitas yang baik, gitu ya. Dan untuk karena saya tahu di sini juga banyak guru-guru yang mendengar, untuk sekolah IPK Sunter, saya berharap teruslah menjadi terang begitu ya, dan menjadi sumber kesejukan, kesegaran buat anak-anak kita, gitu ya. Karena saya percaya mereka datang dikirim oleh Tuhan bukan cuma untuk dapat pengetahuan gitu ya, karena saya tahu juga kita punya Tuhan bukan Tuhan yang hanya mementingkan pengetahuan gitu ya. Tuhan itu adalah Allah yang sangat mementingkan hati gitu ya, sangat mengasihi anak-anaknya dan sangat peduli dengan perkembangan anak-anaknya, anak-anak Tuhan begitu ya. Sehingga jadilah orang yang juga yang kita memang boleh mewarnai kehidupan setiap anak didik yang Tuhan kirimkan buat kita. Dan para orang tua, biarlah kita terus tidak berhenti-berhenti berdoa dan juga dengan hikmat Tuhan menuntun, membimbing anak-anak kita.
perjalanan kita sebagai orang tua tidak pernah berakhir ya, artinya anak akan selalu menjadi anak kita. Jangan pernah menyerah gitu ya, dan bersandarlah pada Tuhan, seperti itu. Baik Bu Fenty, saya berhenti sampai di sini untuk tanya jawab ya. Ya, Bu Monik, puji Tuhan ya, kita dikuatkan nih sebagai Bapak Ibu guru maupun sebagai parents ya, sebagai orang tua. Ternyata mencari komunitas itu harus berhati-hati ya Bu Monik ya. Ya, betul sekali Bu. Bapak Ibu, mari bila ada pertanyaan yang akan ditanyakan, mumpung ada ahlinya ini ya, psikolog IPK nih ya, khususnya semua lokasi nih psikolognya Bu. Ada timnya ya Bu Monik ya? Ada timnya. Betul Bu. Puji Tuhan ya. Nah, ayo Bapak Ibu bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat atau juga menghubungi hotline IPK Sunter 1 WhatsApp ya. Nah, Bu Monik, ada tips khusus nggak sih ya untuk di masa-masa pandemi ini nih ya, bagaimana menghadapi anak-anak nih di tengah-tengah komunitas yang sekarang? Ya, kadang kan sekarang ini komunitasnya terbatas banget. Ibaratnya nih, kamu lagi nih kalau di rumah nih, ya kan? Gimana nih, apa yang orang tua harus lakukan? Kan itu juga masa perkembangan ya selama pandemi ini ya. Apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang tua? Mungkin juga orang tua kan sungkan ya untuk minta bantuan kepada guru terus, Bu tolong dong anak saya uangin ini, Pak tolong dong, kan mungkin sungkan. Nah bagaimana menurut Ibu? Ya, yang saya pikirkan gini, yang kita terbatas itu adalah kontak fisik kan sebenarnya ya Bu ya. Dimana kita masih bisa menjalin hubungan lewat virtual sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri di anak-anak saya itu, saya membolehkan mereka misalnya nih mau janjian dengan teman dekatnya untuk Google Meet berdua misalnya ya, untuk ngobrol ngalor ngidul aja gitu, seperti mereka ketemu begitu ya. Bahkan bisa sambil main gitu ya, kan ada kamera ya, bisa sambil lihat, bisa kasih lihat mainannya, dia juga temennya juga seperti itu gitu ya. Nah jadi itu hal-hal kayak gitu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi itu juga bisa menyegarkan anak menurut saya. Gitu. Jadi cukup tanya misalnya teman dekatnya siapa begitu ya, bisa diatur waktu yang cukup rutin untuk bisa dia ngobrol, main. Itu kan sebenarnya seperti main bersama sebenarnya ya, walaupun virtual tapi kan tetap ada interaksi begitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan, seperti itu. Jadi memberikan kesempatan pada mereka tetap ya. Berinteraksi, Bu. Maksudnya dengan teman-teman mereka. Jangan ketemunya tuh cuman Google Meet pelajaran gitu ya. Google Meet pelajaran, terus chattingnya ngomongnya pelajaran, begitu kan ya, kan pusing ya Bu ya. Maksudnya kalau saya tuh terutama yang kecil sih ya, karena dia punya kebutuhan sosial yang besar gitu ya. Jadi dia sering kali minta, Ma, aku mau dong chatting sama si ini ya. Tentu kita izin dulu sama orang tuanya ya. Kenalan juga sama orang tua yang lain itu. Gitu ya, Bu. Ini si teman anak saya tuh namanya Ruby. Ruby kayaknya mau ngobrol nih sama Vela gini-gini, kita bisa nggak Bu jam berapa gitu kan? Gitu. Jadi saling menyediakan waktu begitu kan untuk ini seperti itu. Jadi itu memberikan angin segar. Jadi anak-anak itu juga butuh angin segar ya, apalagi mereka bisa sekolah. Iya. Jadi kan sebenarnya kan seperti mereka ngobrol interaksi biasa seperti di sekolah kan sebenarnya ya. Walaupun sekarang virtual, tapi tetap kok cukup menurut saya waktu saya perhatikan ya, cukup menikmati kok ya, karena ada kamera, ada webcam gitu ya, ada speaker gitu, cukup bisa hidup ya maksudnya ketika kasih lihat bonekanya gitu ya, terus main apa, ini aku gambar kita gini-gini, kamu nanti tebak tuh, terus nanti main teka-teki kayak gitu-gitu Bu, seperti itu. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu kita tetap bisa memberikan angin segar kepada anak-anak kita. Mungkin kepada orang tuanya juga tadi kan ajak berkenalan ya. Oke, ada lagi nih Bu. Bagaimana nih Bu Monik dengan anak-anak yang memiliki, memang sekarang sekolah menggunakan home learning gitu ya. Sedangkan di home learning ini kan ada hal-hal yang mungkin orang tua itu belum sampai ya, bisa dibilang kan semuanya sedang adaptasi nih. Cara seperti apa ya? Karena mungkin kalau orang tua ini kesabarannya mulai menipis Bu Monik. Dibilangin pelan, udah mulai agak tinggi, jadi lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang memang sebenarnya ketika mereka belajar gitu kan ya, baik di rumah maupun belajar mengerjakan tugas-tugas ataupun pada saat jimit, mungkin orang tua itu pengen ngomongin sekali, 2 kali supaya bisa dengerin, tapi anak-anak ini nggak mau dengerin gitu. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua gitu ya? Nah, nggak mau dengerinnya maksudnya gimana? Maksudnya tidak mau ngikutin pelajaran dengan baik begitu Bu? Ya, misalnya mengerjakan tugas nih Bu Moni, udah dibilangin sama gurunya, mungkin kita di WhatsApp sebagai orang tua kan ya,
Bu, anaknya belum mengerjakan tugas. Ada lah ini pasti ya. Terus, Iya. oh ya, oke, mamanya udah berusaha bilang nih, kan, udah membicarakan, kerjakan tugasnya, ayo hari ini harus dilaporkan kepada gurunya. Mamanya bilang dengan nada lembut. Setelah itu nadanya mulai tinggi, belum dikerjakan juga. Iya, iya, iya. Akhirnya nadanya mulai tinggi sekali ini. Nah, itu gimana tuh? Mengingatkan anak seperti itu ya. Jadi gini Bu, kalau saya selalu berprinsip gini, proses pembelajaran, proses disiplin itu kan hanya proses alat ya, sebuah alat gitu ya. Intinya target kita adalah kan membentuk hatinya gitu ya, membentuk sikapnya, tanggung jawabnya begitu ya. Jadi biasanya gini Bu, apalagi kalau anaknya udah mulai beranjak besar. Ini saya bicara ketika anak sudah mulai 3, 4 SD, 5, 6 udah mulai besar ya. Kalau anak-anak TK itu cerita lagi, lain lagi ceritanya. Nah, ketika anak sudah mulai besar itu dia harus belajar mulai bertanggung jawab dengan tugasnya kan berarti kan ya. Maksudnya gini, kita bisa mengingatkan, kita bisa menegur, bisa apa, tapi juga ketika satu titik dia terus melawan dan tidak mau mengerjakan, mungkin kalau saya pikir nggak apa-apa kalau dia menghadapi konsekuensinya begitu. Misalnya kan kamu sudah tahu ya, kamu sudah tahu ketika kamu tidak mengumpulkan ini, gitu ya, berarti kan nanti nilai kamu 0 misalnya, begitu ya. Kamu berarti nanti akan seperti apa, begitu. Kamu sudah tahu kan. Nah, kalau sudah tahu berarti ya sudah, berarti kamu ya kamu mesti hadapi itu kalau memang itu terjadi gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau saya nih ya, saya nggak tahu Bapak Ibu terserah, maksudnya saya nggak bisa memaksakan. Kalau saya pribadi, kita jangan terlalu takut tanda kutip dapat nilai jelek ya, dalam arti ya. Bukan berarti kita nggak mau kita dapat nilai bagus. Cuma maksudnya saya kalau ketika dia mendapatkan hal itu bisa jadi satu pembelajaran buat dia, saya pikir nggak apa-apa juga gitu ya. Maksudnya dia juga harus belajar menghadapi gurunya kan gitu ya. Ketika nanti akhirnya dia jelek, jadi dia akhirnya harus mengulang ataupun dia harus belajar bertanggung jawab juga dengan gurunya itu, gitu ya. Dan ketika anak saya mulai besar, biasanya saya nggak mewakili lagi untuk berkomunikasi biasanya. Gitu. Saya mereka yang berkomunikasi sendiri. Ini untuk anak-anak yang udah mulai besar ya Bu Monik ya? Kelas 5, kelas 6 pun sudah bisa ya, gitu ya. Bisa. Nah udah, kamu jelaskan aja kepada guru kamu kenapa kamu nggak mau ngumpul misalnya, atau kenapa kamu terlambat. Gitu ya. Jadi kita ajarin caranya tapi biarkan mereka yang melakukan Bu gitu. Jadi jangan tanggung jawabkan ya. Jadi seiring anak makin besar itu biarlah dia yang mengeksekusi ya istilahnya kalau saya ya. Kita mentornya kan gitu ya. Gini. Oh kalau dalam kondisi gini kamu harus ngomong gini nih sama guru kamu. Kamu harus minta maaf misalnya, kamu harus ngomong seperti ini begitu. Seperti itu. Jadi anak-anak yang aktif gitu ya. Betul Bu. Jadi ini tips baru. Termasuk misalnya gini, kayak misalnya kameranya macet, sinyalnya putus, begitu ya. Iya. Biasakan ke anak-anak saya bilang, udah kamu lapor aja, bilang aja sama guru kamu chat, gitu ya, Bu, seperti ini, begitu. Nah biasanya kan gurunya akan konfirmasi ke kita, dia takut anaknya bohong gitu kan. Misalnya ya, bener nggak nih memang sinyalnya bener-bener. Tapi itu nggak apa-apa gitu, lebih baik begitu nggak apa-apa. Jadi tapi jangan kita yang jadi frontliner ya, gitu ya. Jadi kayaknya ibunya terus atau bapaknya terus yang maju tuh nggak bagus juga ternyata Bu ya. Harus anaknya ya. Menurut saya semakin anak besar biarlah dia yang maju begitu sih. Oke. Ya, ada lagi nih Bu Monik pertanyaan dari Ibu Valentina Kosasi. Ini ada di layar. Ya, bagaimana menegur dengan kasih anak yang suka melawan dan suka berdebat? Wah, jika kita menasehati, mereka menyampaikan pesan dengan cara yang tidak sopan. Oh, jadi ini dinasehati anaknya menyampaikan pesannya malah tidak sopan ya. Tapi anak-anak tidak merasa mereka tidak sopan. Gayanya mereka mungkin ya. Gimana nih Bu Monik coba? Jadi sebenarnya gini Bu, yang pertama mungkin anaknya ini tipenya dominan mungkin ya, gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya pertama masalah yang gini, kita harus bisa membedakan apakah nadanya nggak sopan atau memang isi kata-katanya nggak sopan, begitu. Ya, Oke. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada dua hal yang tidak sopan itu yang kita harus hentikan. Seperti itu. Tapi kalau masalah berdebatnya, misalnya dia tidak setuju dengan pendapat kita, itu nggak apa-apa, gitu ya. Gitu ya. Cuman cara penyampaian dan sikapnya itu yang harus baik, begitu. Gitu ya. Nah, menegur dengan kasih gini Bu, kalau anak dominan, anak yang memang dia demennya melawan dan berdebat, itu jangan masuk, istilahnya kalau kami menyebutnya tuh jangan masuk ke ring tinju. Jadi jangan di posisi
kayak pertandingan gitu ya. Istilahnya jangan kepancing gitu loh. Jangan kepancing kayak kalau misalnya gini, dia tinggi dan tinggi lagi terus kita tinggi juga, itu kan berarti kita masuk dalam pertandingan. Iya. Jadi adu tinggi kan. Gitu ya. Adu ketinggi, adu kenceng, adu menang gitu loh. Gitu ya. Iya, benar. Nah, artinya itu jadi kayak ring pertandingan. Nah, itu situasi itu harus dihindari gitu. Nah, lebih baik sih memang pada saat itu kita bisa bilang, oke, kamu tenang dulu, kita baru ngomong, gitu ya. Jadi jangan ketika lagi dia berdebat kita, terus kita terpancing itu untuk berdebat juga, begitu ya. Kalau kita ikut berdebat itu artinya udah nih ya, kayak tinju tuh mulai neng-nong gitu ya, udah mulai. Berikan dulu waktu sedikit bagi anak maupun bagi kita, gitu. Ya, betul. Atau misalnya kita bisa bilang juga, kalau kamu nggak bisa ngomong dengan baik, nggak usah ngomong dulu sekarang, nanti, begitu. Bisa nggak? Kalau bisa sekarang kita ngomong, gitu. Ya. Jadi cara menegur dengan kasihnya itu memberikan waktu dulu, baru kita bicara. Menegur dengan kasih itu gini Bu ya, konteksnya itu bukan berarti ngomongnya harus pelan gitu ya, suaranya lembut gitu, enggak sih ya Bu. Tapi maksudnya menegur dengan kasih itu juga artinya gini Bu. Pertama dengan ketegasan, lalu kemudian yang kedua memang untuk maksud baik gitu kan ya, maksudnya ya. Gitu, bahwa Mama nggak mau ngomong sama kamu sekarang karena kamu lagi emosi, nanti aja begitu ya. Atau kalau kamu memang benar-benar butuh ngomong sekarang, bisa nggak kamu ngomongnya dengan nada yang lebih bagus gitu ya. Atau bisa nggak kamu ngomongnya pelan-pelan begitu. Gitu ya. Jadi kalau saya selalu menekankan pada anak-anak, kamu beda sama Mama nggak apa-apa gitu ya. Kamu nggak setuju sama Mama nggak apa-apa, tapi caranya yang sopan gitu. Nah, jadi saya selalu tekankan seperti itu gitu ya. Jadi caranya yang sopan, sikapnya yang baik gitu. Jadi dan yang cara sopan ya. Iya, gitu. Dan saya selalu gini Bu, saya tidak pernah memberikan apa yang mereka debatkan itu kalau disampaikan dengan cara yang buruk. Gimana itu Bu Monik? Nggak pernah saat itu juga, maksudnya gini, walaupun misalnya gini, misalnya anggaplah kita mau ngajak dia pergi, dia nggak mau misalnya gitu ya. Lalu dia berdebat, nah kalau caranya udah mulai kasar dan apa, saya akan tetap paksa dia pergi. Karena saya ingin menunjukkan bahwa gini, ketika kamu menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak baik, gitu ya, kamu nggak akan mungkin dapat ya, intinya begitu. Gitu. Tapi ketika kamu menyampaikan dengan baik-baik, dengan sikap yang baik, Mama bisa pertimbangkan. Gitu. Kalau kamu benar, Mama pertimbangkan. Mama. Tapi berarti ada kesepakatan dulu di awal ya Bu Monik ya? Iya, betul. Jadi anak-anak tahu, gitu ya? Iya, memang kita harus tahu bahwa kamu boleh berbeda pendapat, tapi yang penting sopan. Gitu. Itu yang saya tekankan. Terutama untuk anak-anak yang dominan ya. Gitu. Memang anak dominan itu gini, Bu. Memang naturnya itu kalau ngomong memang nyodok ya maksudnya. Memang naturnya itu kalau ngomong tuh kayak ngajak berantem. Gitu. Gitu. Kemungkinan mungkin anak itu Valentina ini ya, kalau ngomongnya bersemangat gitu ya. Ngantang begitu ya. Nah, memang butuh kita yang tarik nafas gitu ya. Saya juga kadang-kadang nggak berhasil Bu ya. Jadi Bu Valentina juga saya selalu berhasil gitu ya, enggak Bu ya, saya manusia juga gitu ya, kadang-kadang kepancing juga gitu ya. Nah kalau kita kepancing itu biasanya udah deh, itu biasanya jadi keributan tanpa akhir biasanya, gitu ya. Akhirnya tuh biasanya marah-marahan gitu ya, entah diem-dieman, nggak ada solusinya biasanya gitu. Jadi intinya ketika dia mulai berdebat gitu ya, mulai dia seperti tanda kutip melawan, ya itu yang kita tekankan gitu ya. Jadi buat parents yang anaknya kira-kira dominan dan ada perdebatan, coba diingat kembali kesepakatan di awal seperti apa, dan kalau memang udah sampai pada saat pertengkaran nih, kasih waktu dulu ya, biar sama-sama tenang. Setelah itu baru bicara, cari jalan keluar ada masalahnya itu apa gitu kan. Anak-anak juga makin ditantang makin berani juga kali mereka ya. Iya, biasanya kan kalau anak dominan orang tuanya ada yang dominan juga Bu biasanya kan. Gitu ya. Nah, menurun dari orang tua ya. Nah, biasanya ya dia nantang ya orang tua yang dominan pasti merasa tertantang juga kan gitu ya. Iya, Keributan bisa makin besar biasanya. Ya, gitu Mami Valentina ya. Semoga bisa menjadi jalan keluar ya. Oke, ada lagi nih dari Susan Hugh ya. Siang Bu Monik and
semua Bapak Ibu guru, apabila masih ada waktu dan memungkinkan video kedua apakah bisa ditayangkan? Thank you. Bu Monik kasih bocoran aja deh, video kedua ini tentang apa sih? Karena tadi Bu Monik bilang di depan ada video ya. Video kedua itu sebenarnya video iklan sih gitu ya. Cuman video iklan ini menurut saya bagus juga begitu. Gitu ya. Kira-kira berapa menit ini Bu Monik? Cuma 3 menit sih. Lebih pendek daripada yang tadi. Boleh. Ya. Iklannya 3 menit ya. Mau diputarkan ya? Kita boleh Bu Monik putarkan ya? Boleh. Oke, Pak Andre boleh tolong putarkan, kita mau lihat iklannya nih. Katanya bagus nih. Tadi filmnya juga bagus loh Bu Monik loh, menginspirasi. Ya, oke, silakan kita lihat iklan. Ya, Bapak Ibu, bila ada pertanyaan boleh ya di chat ya, atau bisa menghubungi hotline kami lewat WhatsApp. And finally, of course, it makes sense of it, so it involves interpreting. What happened, Edwin? I'm really very tired. Really. Thank you for dinner, Mrs. Strong. You're welcome. You can treat me when you're successful. Mrs. Chong. It's time for dinner. Ya, ini iklannya Ya, begitu, tadi Bu ya Santi. yang ditanyakan. Bagus sekali ya Bu Monik. Apa yang bisa kita petik nih kira-kira Bu Monik? Ya, jadi sebenarnya maksudnya kita tuh nggak pernah tahu apa yang dihadapi anak-anak di rumah kan ya, begitu ya. Kadang-kadang kita memang kan cuma ketemu dia tuh, apalagi sekarang hanya di layar ya, begitu ya. Nah, jadi anak ini kan banyak kesulitan gitu ya, selain harus bantu bapaknya jualan segala macam begitu ya. Terus akhirnya ketemu komunitas yang saya mau highlight adalah ya dia ketemu satu guru ini yang menyegarkan dia ya, kalau buat saya pikir ya, gitu ya. Di tengah-tengah komunitas dia yang lain yang buruk begitu ya, ada satu nih gitu. Jadi buat saya adalah nggak apa-apa kita jadi satu orang itu walaupun perannya kelihatannya kecil gitu ya, tapi kalau itu satu-satunya yang dia punya itu ya, itu sangat berharga gitu buat dia begitu. Dan kita nggak pernah tahu kapan kita jadi satu-satunya itu ya, begitu ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu sih, dan kegigihan maksudnya untuk tetap bisa menjalin hubungan, menjalin relasi, mengingatkan begitu ya. Nah, itu juga penting begitu.
Oke, ya sudah dijawab pertanyaan tadi ya. Oke, di akhir ini Bu Monik, apa ada pesan khusus dari Ibu Monik selain tentang tema kita tadi hari ini bagi khususnya parents di rumah? Ya, gimana? Apakah ada Bu Monik? Ya, jadi ini adalah gini sih Bu, maksudnya bahwa memang perkembangan anak itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, begitu ya. Memang orang tua memang memegang peranan utama dan memang paling penting karena memang kan dari kecil ketemunya kita dulu, begitu ya. Dan secara kuantitas pasti kan lebih banyak dengan kita memang. Kemudian juga kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang di sekitar dia itu juga sangat mempengaruhi perkembangan dia, gitu ya. Termasuk misalnya ya tadi saya bilang dari di rumah aja misalnya yang lebih kecil ada kakek nenek gitu ya kalau tinggal bareng itu sangat juga mempengaruhi perkembangan dia. Ada pembantu ya misalnya, mungkin ada supir gitu ya, dan kalau dia ke sekolah seperti itu ya. Nah sehingga kita memang harus sangat teman-temannya seperti apa kita harus tahu gitu ya. Terus interaksinya seperti apa kita harus tahu begitu. Dan semakin anak besar, semakin hati-hati kita harus memilih komunitasnya dia, seperti itu. Karena banyak hal yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Oke, jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati gitu ya dalam memilih komunitas. Oke, hari ini nih Bu Monik yang saya dapatkan nih kalau saya boleh rangkum ya, kita harus mencari komunitas yang memperkuat nilai-nilai positif yang telah orang tua tanamkan ya. Yang kedua, kita harus memperhatikan interaksi dan tunduk pada otoritas anak ya, otoritas seorang anak kepada orang lain selain orang tuanya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mencari komunitas yang memberikan pengaruh positif dari lingkungan sosial yang ada ya, karena kita udah tanamkan yang baik, komunitas yang lain kalau bisa menanamkan yang baik juga ya Bu Monik. Jadi sama. Oke, karena itu Bapak Ibu seperti yang Bu Monik tadi sampaikan, ingatkan kepada kita, mari kita perhatikan dan doakan, pilih komunitas yang tepat bagi anak-anak kita buat bekal dia masa depannya. Ya Bu Monik ya. Terima kasih Bu Monik atas pekerjaan hari ini menemani kita semua khususnya Sekolah Kristen IPK Sunter 1 ya. Ya, dan Bapak Ibu Sekolah Kristen IPK Sunter 1 siap menjadi mitra Bapak Ibu dalam mendidik putra putri terkasih Bapak Ibu ya. Kami juga menjadi komunitas yang Tuhan percayakan, boleh hadir di antara kita semua. Kita mari sama-sama bergandengan tangan dan mari bergabung bersama kami. Kami masih membuka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2001-2022. Silahkan hubungi kami di nomor hotline yang ada. Dan kami juga bisa ditelepon di 021-6450-137 ya. Kami siap bergabung bersama-sama mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik Bu Monik, untuk yang terakhir saya minta tutup kita semua doa ya. Oke, baik-baik. Mari kita satu dalam doa ya. Bapa dalam surga, kami sungguh percaya Tuhan bahwa dipercaya menjadi orang tua itu adalah suatu hal yang luar biasa, anugerah Tuhan buat kami. Bisa memiliki anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami itu juga suatu anugerah yang luar biasa ya Bapak. Dan biarlah kami sebagai orang tua terus berjuang untuk bisa menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat bagaimana kami bisa menuntun, mendidik anak-anak kami. Dan biarlah Tuhan Kau yang boleh menopang anak-anak ini ya Bapa, ketika dia bertemu dengan teman-teman, ketika dia bertemu dengan orang lain di luar keluarganya ya Bapa. Tuhan yang boleh menolong, biarlah Tuhan yang boleh mempertemukan mereka semua dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, komunitas yang baik yang membangun di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak Tuhan, semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Bu Monik. Saya pamit ya. Thank you. Saya juga diberkati sama-sama. Thank you. Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai jumpa. Kami tunggu di Sekolah Kristen IPK Sunter 1. Tuhan Yesus memberkati. Bersama IPK kita pasti bisa.